Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sejarah robotika. Sejarah robotik dimulai jauh sebelum teknologi modern seperti yang kita kenal saat ini. Di dalam mitologi kuno dari berbagai budaya, ada tentang makhluk-makhluk buatan manusia yang menyerupai robot. Misalnya dalam mitologi Yunani kuno, ada cerita tentang Hephaestus, dewa pembengkelan dan teknologi yang menciptakan makhluk-makhluk buatan. Nah, jadi yang disebut sebagai automaton, yaitu pada abad ke-20, perkembangan teknologi modern membawa munculnya kehidupan robotik yang sesungguhnya. Pada tahun 1920-an, istilah robot pertama kali dipopulerkan oleh penulis Ceko Karel Čapek dalam drama sandiwara futuristiknya yang berjudul RUR, Rossum Universal Robot. Dalam drama ini, Čapek menggambarkan robot sebagai makhluk buatan manusia yang memiliki kecerdasan buatan dan kemampuan untuk bekerja secara otomatis. Selama Perang Dunia Kedua, robot digunakan dalam berbagai aplikasi militer, seperti pengiriman pesan dan membongkar muatan berbahaya. Setelah perang, fokus pengembangan robotik beralih ke aplikasi sipil, termasuk di bidang manufaktur, otomatis industri, dan eksplorasi luar angkasa. Kemudian pada tahun 1954, George Devol menciptakan robot pertama yang dapat diatur dengan nama Unimate. Unimate digunakan dalam proses otomasi di pabrik-pabrik, terutama dalam industri otomotif. Perkembangan teknologi komputer dan kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam kemajuan robotik. Pada tahun 1960-an, John McCarthy dan Marvin Minsky bersama para ahli penelitinya memperkenalkan konsep kecerdasan buatan yang menjadi dasar bagi pengembangnya, yaitu pengembangan robot cerdas. Seiring berjalannya waktu, robot semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari robot industri di pabrik-pabrik hingga robot layanan di rumah sakit, restoran, dan bahkan sebagai asisten pribadi rumah tangga. Dengan kemajuan teknologi seperti sensor canggih, kecerdasan buatan, dan pemrosesan data yang semakin kuat, robotik terus mengalami perkembangan pesat. Saat ini, robot menjadi integral dari berbagai industri dan kehidupan manusia, membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Mungkin banyak lagi ya robot-robot yang lain. Eh, jadi kali ini nih, saya ada informasi sedikit. Ada berbagai jenis robot dibedakan berdasarkan fungsinya, strukturnya, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa jenis robot yang umum. Yang pertama, itu robot industri, dirancang untuk melakukan tugas-tugas repetitif di lingkungan pabrik atau industri. Mereka sering digunakan dalam proses otomatisasi manufaktur seperti perakitan, pengelasan, dan pemindahan material. Yang kedua, robot layanan. Ini ada sedikit, dibuat untuk membantu manusia dalam berbagai situasi, seperti di rumah sakit, restoran, hotel, dan sebagainya. Robot layanan dapat digunakan untuk memberikan layanan pelanggan, membersihkan, atau membantu dalam perawatan kesehatan. Yang ketiga, robot medis dirancang khusus untuk digunakan dalam bidang medis. Mereka dapat digunakan untuk operasi bedah, diagnosis, atau perawatan pasien. Yang keempat, yaitu robot pendidikan. Dikembangkan untuk membantu dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Mereka dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, melakukan demonstrasi untuk membantu siswa belajar secara interaktif. Yang kelima itu ada robot militer. Robot militer ini didesain untuk digunakan dalam operasi militer seperti pengintaian pertahanan atau penghancuran target musuh. Lalu robot militer dapat berupa drone udara
lalu kemudian kendaraan darat atau otonom, atau robot penginjak bom, atau bisa dibilang ya robot yang injak ranjau agar manusia tidak mati. Bisa juga sebagai robot penjinak bom, bisa juga seperti itu. Yang keenam ada robot hiburan, dirancang untuk menyediakan hiburan dan rekreasi bagi pengguna. Contohnya adalah robot-robot humanoid yang digunakan dalam pertunjukan, taman bermain, atau sebagai asisten pribadi di rumah. Yang terakhir yaitu robot penjelajah, dikembangkan untuk menjelajahi lingkungan yang tidak aman atau tidak dapat diakses oleh manusia, seperti luar angkasa, kedalaman laut, atau daerah bencana. Mereka biasanya dilengkapi dengan sensor sensor apa ya? Bentar. Mereka itu biasanya menggunakan sensor kamera ya. Jadi di sini saya lihat slide-nya mungkin ada sensor kamera untuk mengumpulkan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.